Yang pertama kali diamati oleh Sang Buddha, yang diajarkan pertama kali di dalam 4 kesunyataan mulia, bahwa sebetulnya kesunyataan yang pertama, hidup berisi ketidakpuasan yang sumbernya justru dari kemelekatan. Kemelekatan yang paling sering adalah kemelekatan pada yang kita cintai, yang kita sayangi. Yang kita cintai, yang kita sayangi bisa berupa fisik, mungkin mobil, mungkin rumah, mungkin benda-benda yang kita sayangi, juga termasuk orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, dan juga termasuk yang bersifat batin, mungkin suara yang merdu, bau yang wangi, pemandangan yang indah. Inilah yang menjadikan problem di dalam kehidupan kita. Karena kita sangat cinta, baik kepada benda, orang maupun kepada yang bukan fisik tadi, akhirnya kita tidak rela melepaskan yang kita sayangi, yang kita cintai. Kalau sekarang kita senang dengan bau yang wangi, maka begitu kita mau berpisah dengan bau yang wangi tadi, misalnya saja terus tercium bau yang tidak enak, mungkin bau dupa di sini yang wangi, kemudian tercium bau knalpot mobil yang tidak enak, muncullah kejengkelan, muncullah stres karena kita berpisah dengan yang kita cintai, walaupun itu hanya bau yang wangi. Kita cinta dengan kondisi fisik kita yang bisa duduk di lantai yang cukup lama. Tapi begitu kesemutan, jengkel. Kenapa? Karena kita berpisah dengan yang kita cintai ini. Nah, oleh karena itu di dalam Dharma ini sebetulnya pelajarannya adalah bagaimana kita menghilangkan kemelekatan. Sehingga apapun yang kita sukai, apapun yang kita sayangi, baik berupa fisik, mobil, rumah, dagangan, orang, maupun yang bukan bersifat fisik, bau-bauan, pendengaran, pemandangan, kesenangan, kebahagiaan, apapun yang kita alami, hendaknya kita jangan melekat, karena kita pasti berpisah dengan dia, dan perpisahan itu menimbulkan problem. Anda sekarang punya pendengaran yang tajam, Anda punya mata yang tajam, itu kalau masih muda. Tapi kalau umur sudah bertambah, telinga makin tidak jelas. Dulu denger radio, wah tetangga nyetel radio saja kita sudah dengar. Sekarang pintu kamar diketuk saja belum tentu dengar. Kenapa? Karena telinga kita sudah berpisah dengan diri kita. Tapi kalau kita jengkel, kenapa ya kupingku yang dulu aku sayangi kok sekarang jadi hilang kekuatannya? Muncullah stres. Dulu mata melihat daun bergoyang saja sudah tahu, wah ini bisa membedakan, ini daun yang bergoyang tertiup angin atau daun yang bergoyang karena terkena binatang. Tapi makin lama mata untuk baca koran aja sudah nggak bisa lagi. Koran ditempelkan di depan mata pun sudah tidak bisa kelihatan. Bisa muncul jengkel kita, karena kita berpisah dengan yang kita cintai. Nah, oleh karena itu, ajaran Sang Buddha yang sudah sekian ribu tahun umurnya itu, sebetulnya intinya adalah bagaimana manusia bisa mengendalikan keinginannya, sehingga kemelekatannya bisa dikuasai. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana mengurangi kemelekatan? Mengurangi kemelekatan secara fisik, ya kita menyadari bahwa segala sesuatunya akan berpisah.
Saya punya mobil, satu ketika mobil rusak. Pada saat saya membeli mobil, saya harus siap bahwa mobil ini baru, satu ketika rusak. Ketika saya membangun sebuah rumah, saya harus siap bahwa bangun rumah, satu ketika pasti akan hancur. Ketika saya memulai pertemuan, saya harus menyadari bahwa ini satu ketika akan terjadi perpisahan. Ketika saya mempunyai pasangan hidup, pada saat itu saya harus berpikir, pasangan hidup mesti berakhir dengan perceraian. Cerai mati, cerai hidup itu urusan lain, tapi mesti berpisah. Ketika saya punya anak, maka saya harus juga merenungkan, sekarang saya punya, satu ketika pasti juga tidak punya lagi. Kenapa? Karena satu ketika saya harus berpisah. Pisah jarak, pisah kota, pisah negara, sampai pisah dunia. Satu ketika mesti harus dijalani. Ini semua adalah merupakan kenyataan hidup. Bahwa ketika kita lahir ini pun satu ketika mengalami kematian. Inilah yang harus kita renungkan, saudara. Setiap kali kita memulai sesuatu, kita harus renungkan bahwa ini sebetulnya tidak kekal.